Jika biasanya saat musim salju berat datang, aktivitas pertanian akan berhenti total. Maka tidak demikian bagi para petani di dataran tinggi Nagano, Jepang. Di tengah suhu yang menusuk dan ladang yang tertutup salju, justru inilah saat yang paling ditunggu. Masa panen kubis musim dingin atau yang dikenal dengan sebutan Yukiwari Kyabetsu, kubis pemecah salju. Kubis ini bukan sekedar sayuran biasa. Dibiarkan tumbuh hingga musim dingin dan tertutup salju selama berminggu-minggu. Kubis Nagano mengalami perubahan biologis yang membuatnya jauh lebih manis dibandingkan kubis biasa. Sebuah keunikan alami yang hanya bisa terjadi di wilayah pegunungan bersalju Jepang, dengan suhu yang dapat turun hingga minus 10 derajat Celcius. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian menjelajahi bagaimana tradisi lokal, teknik budidaya presisi, dan pemanfaatan cuaca ekstrim bisa berpadu untuk menghasilkan salah satu komoditas sayuran musim dingin paling istimewa di dunia. Di akhir musim panas, sekitar bulan Agustus, petani di Nagano mulai mempersiapkan ladang dan bibit kubis musim dingin untuk ditanam. Area tanam biasanya berada di ketinggian 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, di mana suhu harian bisa turun drastis menjelang akhir tahun. Dengan menggunakan traktor mini dan mesin penanam kompak khas Jepang, petani mengolah tanah secara hati-hati dan efisien. Lahan ditata dalam barisan-barisan panjang agar sirkulasi udara tetap terjaga. Sekaligus mengantisipasi genangan air hujan pada musim gugur. Pemupukan awal dilakukan menggunakan pupuk dasar yang diformulasikan untuk mendukung pertumbuhan cepat sebelum suhu mulai menurun. Memasuki bulan September hingga November, tanaman kubis tumbuh subur. Perawatan dilakukan minimalis namun tetap tepat sasaran. Karena suhu mulai dingin, resiko serangan hama menurun secara alami. Penyiraman dilakukan seperlunya, dan pengendalian gulma dilakukan menggunakan alat ringan manual maupun mesin dorong kecil. Pada tahapan ini, fokus petani adalah memastikan setiap kepala kubis mencapai ukuran maksimal sebelum salju turun. Tekstur daun, kerapatan kepala, dan kekuatan akar menjadi perhatian utama. Pertengahan Desember hingga Januari, salju mulai menutup ladang dan ketebalan mencapai 1 hingga 2 meter. Alih-alih menjadi akhir musim tanam bagi petani Nagano, ini adalah awal dari transformasi rasa. Kubis yang tertimbun salju akan tetap hidup, terlindung dari udara beku dan mengalami proses metabolik unik. Pati yang tersimpan diubah menjadi gula. Proses ini disebut dengan cold sweetening atau pemanisan oleh dingin. Beberapa pengujian menunjukkan kadar gula kubis ini mencapai 8 hingga 10 derajat Brix, hampir 2 kali lipat kubis biasa. Saat suhu stabil dan salju mulai mengeras,
Sekitar pertengahan Januari, panen dimulai. Petani menggunakan alat berat kecil seperti snowblower atau ekskavator untuk membuka lapisan salju. Setelah kubis terlihat, panen dilakukan secara manual. Setiap kepala kubis diangkat hati-hati agar tidak merusak tekstur dan akar. Beberapa petani menggunakan pisau khusus tahan dingin dan sarung tangan berinsulasi tinggi karena suhu yang ekstrem. Kubis kemudian dibersihkan dari sisa salju dan disusun dalam wadah tertutup yang menjaga kelembaban alami. Kubis salju dikemas dan segera dikirim ke pasar swalayan besar terutama di Tokyo dan Osaka. Karena rasanya yang manis dan renyah, kubis ini banyak digunakan dalam salad mentah, coleslaw khas Jepang, serta sebagai bahan utama nabemono, hidangan panci musim dingin. Harga kubis ini di pasaran bisa mencapai 2 kali lipat kubis biasa, menjadikannya komoditas premium yang hanya tersedia beberapa minggu dalam setahun. Dari benih yang ditanam saat musim panas hingga pemanenan di bawah lapisan salju, pertanian kubis di Nagano bukan sekedar praktik agrikultur. Ia adalah hasil pemanfaatan ekstremitas alam dan teknologi lokal untuk menciptakan cita rasa terbaik. Di tengah dunia yang terus bergerak menuju pertanian canggih, para petani Nagano menunjukkan bahwa kearifan lokal dan ketepatan waktu adalah kunci. Dan sekali lagi, alam Jepang membuktikan bahwa musim dingin bukan akhir dari hidup, melainkan awal dari cita rasa baru.